pernah mengirimkan suster ke rumah Anda. Jadi suster yang tadi itu siapa? Anissa dan Yanti adalah ibu dan anak. Sekarang kamu mau apa? Saya mohon jangan kasih tahu Alif. Kemanapun akan gue kejar si pembunuh itu. Aku nggak tahu caranya menghentikan Mama Safira kalau sampai dia tahu kalau aku anak dari bunuh suaminya, ya Allah. Nggak mungkin Anissa yang melakukan ini semua. Aku yakin Anissa ada di sana karena dia memang khawatir sama aku. Tantenya Kak Anissa, ngapain sih ngumpet di situ? Gak tahu deh. Dari tadi dia ngumpet di situ. Nis, saya dengar dari anak-anak di luar katanya ada tante kamu yang sembunyi di sini. Benar nggak sih? Ngapain pakai sembunyi? Sembunyi. Tante yang mana ya, Liv? Tante yang lain, tante kamu ada berapa? Oh, itu mungkin tante yang lagi satu, Liv. Mungkin anak-anak pikir tante yang tukang catering di sini itu tante Yanti. Memang sih mereka agak mirip kalau sekilas. Aneh. Kok jawaban Anissa gugup kayak gitu? Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah atas segala pertolonganmu. Syukurlah tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Siapa yang berani neror kamu? Saya pikir ibu sebaiknya jangan tinggal di sini dulu, Bu. Karena keadaannya belum aman. Gimana kalau ibu tinggal di luar kota dulu untuk sementara? Tapi untuk sementara aja, Bu. Gak apa-apa kan? Itu juga yang ibu pikirkan, Nis. Kak, aku punya teman yang rumahnya di pinggiran Jakarta. Aku rasa tempatnya di sana cukup nyaman. Dan aku yakin di sana pasti aman. Gimana kalau besok pagi-pagi aku antar kakak ke sana? Kalau menurut kamu itu yang terbaik. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah cemas. Ibu nggak perlu takut dengan masalah ini. Karena Nisa sangat yakin Allah bersama kita, Bu. Rem mobil saya sengaja dirusak sama peneror itu, mah. Aneh sekali ya, Liv. Karena kamu kan belum mencari Fatimah. Tapi kenapa mereka sudah melakukan semua teror ini? Tujuan kamu pergi kan hanya pergi ke rumah singgah. Mama heran. Mereka sudah berpikir sejauh itu. Ya mungkin mereka sengaja ngelakuin ini untuk ngehentiin niat Alif, mah. Kamu benar juga, Liv. Pihak Fatimah ternyata mengerikan. Mereka belum tahu Alif aja, mah. Alif nggak akan berhenti gini aja, mah. Sudahlah, Liv. Kamu jangan gitu. Kamu sekarang jangan keluar rumah dulu. Biar Mama laporkan hal ini ke polisi. Teror seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mama mau lapor ke polisi. Alif ikut sekarang. Jangan, sayang. Kamu sekarang kan sedang diincar. Lebih baik kamu di rumah aja. Mama bisa kok menyelesaikan semua ini sendirian, ya. Gimana Alif nggak mau ikut? Ini kan masalah Alif juga, mah. Mama tahu, nak. Tapi percayalah, Mama hanya ingin ada yang menjaga kamu. Sisanya bisa kamu lakukan sendiri, ya. Tapi pikiran Alif masih kacau, mah. Liv, orang seperti Fatimah itu bisa kita atasi kapan saja. Percaya sama Mama. Ya. Kali ini kamu selamat lagi. Tapi sampai berapa lama sih? Udah nggak ada jalan keluar lagi, Anissa. Lebih baik kamu melakukan apa yang sudah saya bilang. Kalau tidak, nanti akan saya lakukan sendiri. Satu hal, Mah, yang Mama harus ingat ya. Sampai kapanpun Nisa nggak akan pernah berhenti untuk melawan Mama. Ingat baik-baik, Mah. Capek deh. Udahlah, terserah kamu. Sekarang sudah waktunya buka puasa dan waktu kamu sudah habis. Kok dia apa sih?
ngotot sih? Udahlah, kamu tenang aja, Son. Sebenarnya dia itu sudah kalah dalam hal ini. Dan saya sudah punya cukup bukti untuk mendukung kasus saya. Maksud Tante? Coba kalian ingat baik-baik. Siapa yang mendorong Nenek? Anissa. Siapa yang mengambil daftar pengunjung penjara? Anissa. Dan siapa yang membuat teror? Anissa juga. Saya udah gak sabar nunggu malam ini. Biarin aja dia berdoa terus. Dia tidak akan menang dari saya. Di mana sih dia taruh? Apa nggak ada ya? Halo? Waktu kamu sudah habis, Anissa. Tapi saya masih ingin memberikan kamu satu kesempatan lagi. Kamu harus menemui saya. Dan kalau kamu setuju dengan apa yang saya katakan, mungkin kamu masih bisa mendapatkan hasil tes itu. Oke, sekarang maunya apa sih Mama? Dan Ma, kenapa sih Mama tega ngelakuin ini semua? Asal kamu tahu, Anissa, saya suka sekali dengan situasi ini. Dan yang kamu perlu tahu, bahwa mertua kamu ini orang yang gigih. Sekarang juga kamu temui saya di danau. Halo? Kayaknya kamu capek. Mau minum? Kenapa tadi Mama telepon saya? Nggak usah buru-buru gitu dong. Sini. Sini, duduk dulu sebentar. Udah, Ma. Hentikan semua ini. Mama tuh maunya apa sih? Atau Mama bisa langsung berikan aja berkas-berkas itu dan hasil tes darah itu? Nggak segampang itu, gembel. Nisa mohon, Mama berikan berkas-berkas itu pada Nisa. Nah, seperti itu dong. Nada bicara yang seperti ini yang pantas kamu pergunakan kalau kamu sedang berbicara dengan saya. Dan untuk hasil tes laboratoriumnya, sayang sih kamu datangnya terlambat. Jadi, sudah saya kirimkan kepada Alif. Apa? Untungnya saya sudah kirimkan sebelum kamu datang. Kamu lihat kan, saya nggak pernah ngambil resiko. Kalau kamu ada di rumah, kamu bisa berbuat macam-macam. Tapi sekarang, saya yakin hasil laboratorium itu sudah berada di tangan kamu. Jadi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk apa lagi kamu sekarang ada di sini? Mama keterlaluan. Mama jahat. Sebaiknya sekarang kamu lari. Lari. Siapa tahu kamu masih bisa mencegah kurir itu memberikan hasil laboratorium kepada Alif. Saya yakin, kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu bisa berhasil. Lari. Udah saya bilang kan, kalau kamu nggak nurut saya, hari ini kamu akan maraton terus. Sehat dong. Ya, oke. Oke, Tante, beres. Sip. Ya, dadah. Mudah-mudahan hasil tes itu belum sampai ke tangan Alif. Bantu aku ya Allah, bantu.
di sini? Amplop berisi data yang lengkap sudah sampai di tangan yang tepat. Apa, Bu? Jadi selama ini data tentang ibu aku ada di data pengunjung. Memangnya kenapa, Nis? Gak ada apa-apa, Bu. Masalahnya Alif sekarang sedang ke penjara. Dia mau ngecek data tentang pembunuh ayahnya, Bu. Apa? Anissa anak Fatima. Bu Ayuni rutin mengunjungi pembunuh itu di penjara. Ya Allah, aku mesti apa sekarang? Aku benar-benar nggak bisa mikir. Jangan-jangan yang dimaksud perempuan muda itu Anissa. Sebelum Bapak datang ke sini, tadi ada seorang perempuan muda, Pak. Dan dia membawa lembar berkas informasi tentang daftar tamunya Ibu Fatima. Maksud aku udah lah, Liv. Kamu nggak perlu mengejar-ngejar Fatima terus. Nggak ada gunanya kamu terus dendam sama dia. Anissa adalah anak Fatima. Bagaimanapun juga aku harus bicara sama Alif. Apa semua ini benar? Iya. Kenapa kamu tega ngancurin semuanya? Kenapa kamu tega nyakitin hati saya? Liv! Jalan lurus. Hari demi hari ku tunggu sebuah keajaiban yang dapat membuat kita bersama kembali. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan dan menahan semua perasaan. Kapankah hari Anissa, aku selalu mencintaimu. Selama ini aku percaya sama kamu, tapi kenapa kamu malah nyembunyiin semua ini? Kenapa, Nis? Tania, gimana Tania? Pokoknya Tante sama Om tenang aja deh. Semua sudah berjalan sesuai dengan rencana kita. Maksud kamu? Rahasia udah mulai terkuak. Dan membuat kekacauan di antara mereka berdua. Jadi maksud kamu, Alif itu sudah tahu kalau ibunya si
brengsek Anissa itu si Fatimah. Ini baru rencana yang benar-benar luar biasa. Tapi kemana mereka sekarang? Alif tadi pergi sambil marah-marah besar. Anissa panik-panik gitu. Pokoknya seru deh. Sayang sih Om sama Tante ketinggalan. Gak lihat siaran langsungnya tadi. Liv. Tolong dengerin aku sekali ini aja lagi, Liv. Aku nggak pernah bermaksud untuk mengkhianati kamu atau membohongi kamu, Liv. Karena aku juga nggak tahu tentang kenyataan ini sebelumnya. Terus terang aku juga baru tahu tentang kenyataan ini waktu kecelakaan itu, Liv. Dan sejujurnya aku pengen ngomong langsung sama kamu. Aku udah gak bisa percaya sama kamu. Kamu emang niat ngancurin hidup aku, kan? Liv, apa untungnya aku nyakitin kamu? Aku tuh cinta sama kamu dan kamu harus percaya itu. Memang ibu kandungku adalah orang yang membunuh ayah kamu. Aku takut, Liv. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Dan aku nggak pernah niat untuk nyakitin kamu, nggak pernah. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, ibuku nggak pernah berniat membunuh ayah kamu. Itu kecelakaan, itu murni kecelakaan, Liv. Apa kata kamu? Kecelakaan, Nis. Aku tahu dia ibu kamu. Tapi kamu nggak bisa merubah masa lalu, Nis. Dia yang ngebunuh papa saya. Saya ngerasa ketipu, Nis. Pernikahan kita, keluarga, palsu semua. Kamu udah ngancurin hidup saya, Nis. Tapi aku nggak pernah nyakitin kamu. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Aku punya bukti semuanya, Nis. Dan kamu tahu yang paling berat buat aku apa? Gimana cara aku ngadepin semua ini? Gimana, Nis? Liv. Ya Allah, semuanya udah hancur sekarang. Kebahagiaan itu nggak akan pernah berpihak pada aku. Kenapa perasaan saya begitu gak enak? Sedih. Tapi nggak tahu karena apa. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk. Liv? Liv? Alif kemana ya? Kok dia nggak ada? Dia pergi kemana lagi sih? Kemana sih dia? Kelihatannya kamu dalam masalah besar ya. Makanya saya bilang kan, jangan bandel. Dulu kan saya bilang, kalau kamu masih nekat juga, kamu akan mendapatkan masalah yang lebih serius lagi. Terbukti kan? Sekarang nggak usah repot-repot. Barang-barang kamu sudah kami beresin semua tuh. Sekarang tunggu apa lagi? Ngapain gitu? Lebih baik sekarang juga kamu pergi dari sini. Masih bandel juga. Atau kamu masih nunggu dihina dan diusir oleh Alif sendiri? Ngapain liatin saya begitu? Terserah kamu. Kamu di luaran ngomongin saya apa? Mau bilang ibu mertua yang jahat, kek?
ongkos sampai ke rumah ibu kamu. Dan ini tisu. Saya sabar. Ini sapu tangan buat nuap air mata. Kalau tisu itu sekali pakai, tisu itu barang orang mahal. Nih, cocoknya orang miskin seperti kamu. Pakai sapu tangan. Udahlah, nggak perlu telepon-telepon Alif. Atau kamu masih mengulur-ulur waktu? Masih ingin menikmati rumah mewah saya ini? Mana rela dia pergi dari rumah ini, Tante. Betul, Kak. Dia kan biasa tinggal di rumah bobrok. Mana mau pergi. Saya akan pergi dari sini. Tapi tolong mengerti situasinya. Karena saya harus ketemu langsung sama Alif dan pamit langsung sama dia. Jalan lurus. Ya, Nis? Halo, Suf. Alif ada di situ nggak? Enggak tuh. Nis? Ada apa, Nis? Dia lagi marah sama aku. Dan aku nggak tahu dia pergi kemana. Dari tadi aku teleponin, handphonenya nggak aktif. Suf, boleh tolongin aku nggak cariin dia? Tolong, please. Cari tahu dia di mana ya. Karena aku khawatir banget sama dia. Dia marah kenapa? Ceritanya panjang. Ntar aja aku ceritain sama kamu. Tapi tolong cariin dia dulu ya. Iya. Kamu sekarang mendingan kamu tenang dulu. Kamu jangan nangis lagi. Nanti biar gue yang cari dia. Oke? Iya, makasih ya, Suf ya. Tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Cukup, Liv. Mas, bawa Mas. Udah. Siapa lo ngelarang-larang gue? Gue temen lu, Liv. Temen lu. Gue gak punya teman. Udah. Ayo, bro. Pulang ke mana ini? Dana lo gue bikin sendiri. Gak punya rumah. Liv! Liv, jaga sikap lu. Dia kan istri lu. Istri macam apa, Suf? Liv. Udah, Liv. Cukup. Udah lo nggak tahu apa-apa, Suf. Dia udah ngianatin gue. Suf, lebih baik kamu pulang dulu, Suf. Alif lagi labil, kamu percuma ngomong sama dia. Lebih baik biarkan Alif tenang dulu. Terima kasih ya, kamu sudah mengantarkan Alif pulang.
Sama-sama, Tante. Tapi kalau ada apa-apa tolong kabari saya. Permisi. Liv, ada apa sih ini, Nak? Kok anak Mama jadi seperti ini? Tanya aja sama Anissa. Kenapa? Memangnya dia bikin apa, Liv? Mama nggak percaya kalau ini semua gara-gara Anissa. Dia itu penipu, Ma. Mama mau tahu siapa dia? Dia itu anaknya Fatimah, pembunuh Papa. Liv, kamu jangan sembarangan ngomong. Saya punya buktinya semua, Ma. Dia sendiri juga udah ngaku kok. Mama nggak percaya ini semua, Liv. Lagi pula, apa motivasi Anissa melakukan ini semua? Mana saya tahu. Mungkin dia di sini mau balas dendam karena ibunya udah dimasukin ke penjara sama kita. Sudahlah, Nak. Kamu itu lagi mabuk. Kamu lagi nggak sadar. Siapa yang mabuk? Saya sadar, Ma. Lihat, saya paling sadar sekarang. Nggak mungkin, Nak. Nggak mungkin. Anissa, katakan pada Mama bahwa ini semua tidak benar. Iya. Anissa. Ibu aku memang Fatimah. Terus kenapa? Hah? Kenapa? Karena kami yakin dia nggak bersalah, Liv. Asal kamu tahu, Liv. Ibuku nggak pernah berniat membunuh ayah kamu. Itu yang sebenarnya. Dia nggak pernah niat untuk membunuh ayah kamu. Dan itu nggak pernah terjadi. Kamu boleh nggak percaya sama aku, Liv. Aku bisa ngerti. Tapi itu kenyataan. Satu hal yang kamu mesti tahu, Liv. Penjahat yang sebenarnya di rumah ini adalah ibu kamu sendiri, tau nggak? Itu yang sebenarnya. Dia yang ada di balik semua ini, Liv. Dia tuh ngincer harta kamu. Ya, kamu harus tahu itu, tau nggak? Kamu penipu, nggak tahu diri. Kamu udah nipu saya, sekarang jelek-jelekin mama saya. Pergi kamu dari rumah ini! Sekarang! Jalan lurus. Gak ada yang sayang sama Nisa, Nek. Cuma nenek satu-satunya yang tulus sayang sama Nisa, cuma nenek. Sampai kapanpun Nisa gak akan lupain itu. Nisa benar-benar gak sanggup. Nisa gak sanggup lagi. Nisa harus pergi dari sini, tapi Nisa janji Nisa gak akan lama-lama pergi dari sini. Nisa pasti akan balik. Maafin Nisa ya, Nek. Nisa pergi dulu. Kamu dengerin aku satu hal. Kita udah gak ada ikatan lagi. Dengar! Hubungan kita berakhir! Pergi kamu dari sini! Nipu? Nggak tahu diri. Kamu udah nipu saya, sekarang jelek-jelekin mama saya. Kita udah nggak ada ikatan lagi. Dengar! Hubungan kita berakhir! Pergi kamu dari sini!
buruk itu semua sekarang menjadi kenyataan, Bu. Dulu, ayo dulu. Kenapa, sayang? Jadi, Alif sudah mengetahui semuanya? Nis, maafkan Ibu. Ibu kandung kamu yang sudah menyusahkan hidup kamu. Ibu menghancurkan hidup kamu, Nis. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu, Bu. Mungkin ini udah takdir yang Nisa harus jalanin, Bu. Nisa nggak tahu apa Nisa kuat atau enggak ngadepin semua ini, Bu. Nisa, masa lalu itu memang tidak bisa dirubah. Tapi sebaiknya semua kita serahkan ke Allah. Allah itu Maha Tahu. Allah pasti memiliki rencana untuk semua ini, Nak. Tapi rasanya cobaan yang Allah berikan tuh berat sekali, Bu. Nisa nggak tahu apa Nisa bisa bertahan apa enggak. Ya Allah, pada saat seperti ini hanya Kau Allah yang bisa memberikan jalan keluarnya. Kupasrahkan semua padamu, ya Allah. Akhirnya, ya si gembel itu minggat juga di rumah ini. Terus, rencana kita selanjutnya apa, Tan? Saya udah nggak sabar lagi pingin kawin. Wajar dong, Kak. Saya kan selama ini bantuin kakak. Sampai-sampai masalah jodoh saya nomor 2-in. Son, denger ya. Untuk waktu dekat-dekat ini, saya tidak ingin membuang-buang waktu. Dan kamu harus ingat, ini belum seluruhnya berhasil. Baru 50%. Kan Anissa udah pergi dari rumah ini, Tante. Apalagi yang perlu dikhawatirin? Iya memang sih. Tapi kita harus memastikan bahwa dia tidak akan bisa kembali ke sini lagi. Baru setelah itu, saya bisa menikahkan kamu dengan Alif. Dan saya akan menguras seluruh harta Alif. Tapi kita dapat bagian dong. Kita dapat bagian juga kan? Ya iyalah. Yang pasti, tugas kita sekarang belum selesai. Kita harus bekerja cepat agar semuanya bisa berhasil. Maafkan Ibu. Ibu nggak perlu minta maaf. Ini bukan salah siapa-siapa, Bu. Tapi keadaanlah yang nggak berpihak kepada kita. Dan ini adalah takdir yang harus kita jalani, Bu. Sejak kecil, kamu tidak pernah menjalani hidup ini dengan tenang. Umur kamu 1 tahun, ayah kamu meninggal. Kemudian ibu masuk penjara. Dan sekarang, di saat kamu sudah mendapatkan kebahagiaanmu, secepat itu juga kebahagiaan itu hilang. Ini udah takdirnya, Bu. Dan kita nggak bisa ngerubah takdir itu. Tapi ini saya yakin Allah pasti ngerencanain sesuatu di balik ini semua, Bu. Dan Nisa ikhlas. Biar saya buka. Alif.
tolong jangan sakiti Anissa. Jangan hina dia lagi. Sekarang di depan saya berdiri orang yang paling saya cintain dan orang yang paling saya benci di dunia. Jangan pikir karena kamu ibunya Anissa kamu bisa kabur seenaknya. Saya bisa pastiin kamu bakal bayar semuanya. Liv, ibuku nggak bersalah, Liv. Itu adalah kecelakaan. Kamu nggak bisa nuduh dia sembarangan. Dia harus bayar semuanya, Nis. Termasuk kamu. Alif! Iya, dia lagi emosi. Kita harus mengerti dengan keadaannya. Percuma kalau kita ngomong sekarang. Ingat, Kak, kebenaran itu nggak akan pernah bertukar. Kebenaran itu akan selalu berada di tempatnya. Kakak nggak usah khawatir. Ya? Tunggu dulu dong. Kamu tuh udah keterlaluan. Kamu nggak bisa nuduh ibuku sembarangan. Dia nggak bersalah. Waktu itu adalah kecelakaan. Liv, dengar aku, Liv. Aku tahu kenapa kamu masih di sini. Kamu cinta kan sama aku? Ya kan, Liv? Liv!